Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Azkia Alfamaulidia dari SDN Bujang Badung ingin menceritakan tentang asal mula Kampung Ketilang dari karya Kak Ihan Imtihan. Sebuah kampung bernama Ketilang, tumbuhlah pohon yang sangat besar yang dimana banyak anak-anak yang bermain di dekatnya. Nama pohon besar tersebut bernama Ketilang. Di suatu sore, seperti biasanya, anak-anak bermain kejar-kejaran dan terkadang bermain petak umpet di sekitar pohon Ketilang. Setelah selesai bermain, anak-anak merasa penasaran. Kenapa ada pohon sebesar ini? Lalu mereka menghampiri kakek yang paling tua di kampung itu yang tengah duduk tidak jauh dari pohon ketilang. Kek, ini pohon besar banget ya kek? Iya, besar kan? Kamu sudah melihatnya sendiri. Anak itu lalu mendekati pohon ketilang sambil mengajukan pertanyaan kembali. Kek, kira-kira ukuran pohon ini berapa ya? Waduh, untuk ukuran kakek tidak tahu pasti. Tapi diperkirakan diameter pohon tersebut 3 kali pelukan orang dewasa. Anak itu makin kagum lalu memeluk pohon yang besar itu. Meski ia sadar bahwa tangan kecilnya sangat tidak mungkin untuk mengukur diameter pohon tersebut. Sambil tersenyum, Sueb mempunyai ide yang bagus. Lalu ia memanggil kakek. Coba kakek peluk pohon itu. Buat apa, Cuk? Ya pengen tahu aja kek. Ketika dipeluk, rupanya pohon tersebut masih terasa sangat besar. Udah ya, Cuk. Belum kek, sudah dipeluk terus dicium kek. Lah, buat apa lama-lama? Ya sebagai wujud tanda cinta kita kek sama ciptaan Tuhan kek. Yang enggak gitu juga. Kalau cinta dengan alam bukan dipeluk dan dicium, tapi juga dijaga dan dirawat dengan baik. Seperti orang-orang saja ya kek, merawatnya dengan menaruh sesajen di pohon ini. Lah, itu justru yang membuat Tuhan kita murka. Itu namanya musik. Maaf, musyrik maksudnya. Musyrik itu apa kek? Musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan. Kita menganggap ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Padahal yang menumbuhkan pohon ini atas kehendak Tuhan, dan yang memberikan pada pohon-pohon ini juga atas kehendak Tuhan. Coba kamu hirup udaranya, sejuk kan? Iya kek, sejuk banget. Maka dari itu, jika mau lingkungan kita asri dan sejuk, tanamlah banyak pepohonan. Lihat, contoh pohon ketilang ini yang tingginya juga amat luar biasa. Ketika siang hari saja, bayangan pohon tersebut menjalar sampai ke kampung tetangga. Anak-anak lain yang mendengarkan penjelasan kakek makin terpesona. Ketika sedang asyiknya mendengarkan penjelasan, kakek justru menganjurkan anak-anak untuk pulang dan main sore. Lalu anak-anak patuh dan pulang ke rumah masing-masing. Suatu hari, Belanda datang ke kampung Ketilang dengan tujuan agar pohon ketilang dapat ditebang karena ada proyek pembuatan jalan kereta api. Sebagian anak-anak sedih karena mengingat pohon tersebut sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Tapi karena ini perintah dari Belanda, tetap harus dijalankan. Semua warga bergotong royong menebang pohon ketilang. Dengan upaya dan kerja keras mereka, akhirnya pohon ketilang dapat ditebang. Ketika saya ditebang, warga kebingungan akan pemanfaatan kayu yang begitu besar dan banyak. Wah, kayunya banyak sekali ya. Lebih dari cukup untuk persediaan kayu bakar. Kira-kira kita gunakan apa lagi ya? Ujar salah seorang warga. Warga lain yang mendengar pertanyaan tersebut agak kebingungan juga.
Rupanya ada seorang kakek yang mempunyai ide yang cemerlang. Bagaimana jika sisa kayu setelah dibagi ke masyarakat kita buat beduk dan rebana? Insya Allah akan berguna, pertanda sholat akan segera tiba. Warga yang mendengar idenya kakek menyetujuinya, dan pada hari berikutnya masyarakat bergotong royong membuat beduk. Karena kayunya yang sangat besar, tentu beduk yang dihasilkannya juga sangat besar. Ketika ditabuh, bunyinya sangat dahsyat hingga terdengar ke Kesultanan Banten. Hingga warga-warga Banten datang ke Kampung Ketilang dengan tujuan agar beduk tersebut bisa dibawa ke Banten dalam rangka syiar. Warga-warga Ketilang menyetujui permintaan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan tentu bagaimana cara membawa beduk yang sedemikian besar dan berat. Rupanya warga-warga Banten berinisiatif membawa beduk tersebut dengan 2 kereta kuda. Sesampainya di Banten, entah mengapa beduk tersebut tidak menghasilkan suara. Karena beduk yang tidak sesuai harapan mereka, akhirnya beduk tersebut dipulangkan kembali ke Kampung Ketilang. Sesampainya di Ketilang, beduk tersebut ketahuan oleh Belanda hingga kulitnya disobek-sobek hingga rusak. Akibatnya beduk tersebut tidak dapat difungsikan kembali. Dan sampai saat ini tidak ada beritanya dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Nah teman-teman, itulah cerita asal uak Kampung Ketilang yang ada di kota Cilegon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.